Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Sudah jelas hari ini bahwa Gibran ya sudah dianggap sebagai terbukti melanggar hukum karena bagi-bagi susu di CFD begitu kan. Ini Bawaslu Jakpus putuskan Gibran terbukti melanggar di situ begitu. Sudah jelas begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat bahwa kenapa sih selama ini Gibran ya selalu aman-aman aja mereka begitu. Apakah mereka tidak dibisiki bahwa ya hal itu memang tidak boleh dilakukan mereka begitu kan. Ini bukan CFD itu tuh adalah bukan tempat alat kampanye kok bagi-bagi seenaknya begitu kan. Saya kira tindakan apa yang kemudian dilakukan Bawaslu hari ini sudah benar begitu kan ya, sudah benar di situ begitu. Ya, saya kira walaupun sudah ada yang katanya sudah mau melaporkan Bawaslu sana sini, tapi pada kenyataannya kenapa tidak taat pada aturan begitu kan? Tidak taat pada hukum ya. Belum berkuasa saja sudah tidak taat kan begitu seharusnya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira ya Gibran ya mungkin dikena sanksi mereka begitu karena sudah melanggar. Sanksinya apa mereka begitu? Biasanya sih begitu kan ya yang kemudian banyak muncul spekulasi biasanya masa kampanyenya mereka dikurangi mereka begitu kan. Bawaslu ya Jakpus putuskan Gibran terbukti melanggar hukum ya karena bagi-bagi susu DCFD ya. Mudah-mudahan diberi sanksi yang berat bahkan sanksi terberat seperti pembatalan ya keikutsertaan Pilpres di 2024. Saya kira tidak begitu kan ya. Karena pada apa? Karena kenyataannya adalah mereka hanya biasanya di coursing begitu kan ya atau apa namanya masa kampanye biasanya dikurangi begitu kan ya. Dia tidak sampai apa namanya tidak sampai pembatalan pencapresan tidak begitu kan ya karena pada hakikatnya kalau sudah melanggar itu kan ada aturan masing-masing di Bawaslu. Ini yang seharusnya kita ungkap begitu. Apa sih sebenarnya begitu kan ya? Pelanggaran-pelanggaran dan bahkan ya apa namanya sanksi yang akan diberikan kepada Gibran begitu kan. Bahkan bapaknya jual apa ini begitu SMK dan tidak bakal hutang katanya. Awak wak wow. Cuma untuk memuaskan netizen, Bawaslu cuma memutuskan ya melanggar ya Pergub nomor 12 2016. Di situ begitu sanksinya cuma teguran dan blacklist menjadi partisipan CFD. Jadi menurut Bawaslu ya nggak melanggar aturan pemilu ya guys. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra, sudah banyak yang tahu ya apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Bawaslu di situ begitu kan. Saya kira tidak sampai ke pemecatan dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya semuanya harus taat pada aturan Bawaslu begitu kan. Dipikir-pikir apa sih begitu ada Bawaslu ini begitu kan ya. Dipikir-pikir lagi siapa yang menindak lanjuti yang menindak kalau ada indikasi-indikasi itu begitu. Kalau hanya teguran sana sini saya kira ya sebagai rakyat Indonesia ya itu aja mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira apa yang dilihat oleh seorang Gibran kan sudah ketahuan mereka begitu kan ya. Yang sudah jelas-jelas mereka apa namanya ada sesuatu yang melanggar katanya begitu. Bawaslu harus siap di situ begitu kan segala konsekuensi apapun. Karena pada kenyataannya Bawaslu ini sebagai pilar ya independen begitu kan ya. Jangan sampai masuk angin di situ begitu. Terlalu banyak kesalahan yang dilakukan begitu katanya. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Maka disinilah yang kemudian peran penting dari seorang Bawaslu itu benar-benar ya bekerja sesuai dengan SOP mereka, sesuai tupoksi mereka ya. Bahkan ini ya Bawaslu Jakpus putuskan Gibran terbukti melanggar hukum ya karena bagi-bagi susu di acara CFD. Bahkan ya Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jakarta Pusat memutuskan aksi ya calon wakil presiden cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka bagi-bagi susu gratis di area Car Free di CFD Bundaran Hotel Indonesia Jakarta sebagai pelanggaran hukum lainnya. Hal tersebut diumumkan melalui papan informasi yang ditempel di Sekretariat Bawaslu Jakarta Pusat, merekomendasikan ketemuan dengan nomor registrasi begitu ya tentang adanya kegiatan pembagian susu ya oleh Gibran Raka Buming Raka cawapres nomor urut 2 kepada warga yang berada di wilayah Car Free di Jakarta Pusat ya tanggal 3 Desember 2023 yang telah diregistrasi pada tanggal 11 Desember 2023 sebagai pelanggaran hukum ya. Bunyi surat pemberhentian ya pemberitahuan tentang ya status temuan yang ditandatangani Ketua Bawaslu Jakpus Christian Neslon Paingki ya tertanggal 3 Januari.
Bahkan Bawaslu Jakarta Pusat menjelaskan Gibran Raka Buming Raka bersama 3 calon anggota legislatif tercaleg dari Partai Amanat Nasional PAN, yaitu Eko Hendro Purnomo, ya bahkan ya Sigit Purnomo, Samsudin Said, ya Pasa Ungu, ya bahkan dan Kuya terbukti melanggar pasal 7 begitu DKI Jakarta, ya tentang pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor. Diduga ya dapat unsur kegiatan untuk kepentingan partai politik dengan melibatkan calon anggota legislatif dan calon wakil presiden asungan partai politik. Selanjutnya Bawaslu Jakarta Pusat akan meneruskan temuan ini kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Bahkan ya diteruskan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah jelas mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bagi-bagi susu seperti itu saya kira sudah ada izin dan sebagainya, ternyata masih melanggar begitu kan. Kalau sudah melanggar seperti ini, siapa yang mesti disalahkan begitu kan? Ya artinya kalau saya melihat dengan saya pribadi begitu melihat bahwa apa ya yang kemudian dilakukan oleh di Gibran begitu, lalu kemudian dia seharusnya kan menerima begitu kan. Seharusnya di belakang Gibran kan harus tahu, harus situasinya harus tahu di situ begitu kan ya. Harus benar-benar tahu bagaimana peraturan-peraturan yang boleh dan mana yang tidak boleh. Seolah-olah ini terkesan bebas-bebas aja begitu kan ya dari seorang Gibran begitu kan. Bebas sana sini begitu ya. Terus kemudian baliho diletakkan sini dicopot begitu karena dianggap sebagai melanggar, lalu kemudian tiba-tiba mau melaporkan begitu kan. Apa? Ini negara demokrasi loh begitu kan. Negara demokrasi loh justru memberikan kebebasan berpendapat begitu kepada siapapun, memberikan kritikan begitu kan. Harus beda begitu antara kritikan, antara melanggar dan antara bulian begitu kan ya. Harus tahu di situ begitu, dan pada akhirnya banyak muncul spekulasi begitu kan ya. Bahkan ya apa yang kemudian dilakukan ya seperti ini begitu acara-acara mereka begitu ya. Jadi saya kira dari TKN Prabowo ini harus sadarlah rasionalitas begitu kan ya. Kalau memang melanggar akui aja melanggar begitu kan. Bukan hanya dikit-dikit lapor begitu kan. Susah juga begitu kan. Kalau dikit-dikit lapor gimana begitu? Hak sebagai warga negara Indonesia begitu kan. Seharusnya buanglah hal-hal dikit-dikit lapor itu buang begitu di situ begitu, lebih yang menitik beratkan bagaimana gagasan-gagasan itu sebenarnya begitu kan. Biar apa? Biar gagasan itu semakin mantap di situ begitu. Biar gagasan itu sesuai dengan prosedur demokrasi kita. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.